Pada awal pembelajaran, kami tim pembelajaran untuk grade 1 itu mengobservasi setiap anak yang masuk ke kelas 1. Beberapa di antaranya ada yang kami menemukan kondisi anak pada saat pembelajaran. Misalnya anak itu sering melamun, dia sangat tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran. Ternyata memang anak ini secara usia mental dan usia performanya dia itu tidak sesuai. Juga ada anak yang tampaknya anak ini di awal itu seperti introvert, diem, nggak pernah ngomong. Ternyata hasil psikotesnya itu dia sangat tinggi, kecerdasannya sangat tinggi. Ketika kita sedang belajar dan bermain yang mengembangkan kemampuan akademik, terutama di literasi dan numerasi, sering menunjukkan kekhawatiran, menunjukkan rasa kurang percaya diri bahwa tidak mampu, tidak bisa, butuh bimbingan. Puspa memberikan beberapa treatment dan jadwal yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Misalnya, apabila ada pekerjaan yang memang anak tersebut bisa menyelesaikan di kelas, kami selaku HRT akan membantu anak tersebut untuk menyelesaikannya. Dengan catatan, anak tersebut kita posisikan di mana anak tersebut bisa kita bantu untuk mengerjakan. Kemudian, kalau anak tersebut memang tidak mampu mengerjakan tugasnya di kelas, nanti HRT akan meminta bantuan bagian Puspa untuk membantu anak tersebut. Boleh kalau memang anak tersebut itu cukup kondusif dan cukup konsentrasi untuk mengerjakan di kelas dengan bentuk klasikal, it's okay, nggak apa-apa. Anak itu dibantu Puspa untuk mengerjakan tugasnya di kelas. Tapi seandainya anak itu terdistrak atau terganggu dengan teman-teman di kelas, dia tidak kondusif, anak itu bisa di-pull out oleh bagian Puspa, dan nanti akan diberikan treatment secara individual, secara private untuk mengerjakan tugas tersebut. Dari hasil kerjasama ini kemarin satu siswa kami yang mungkin ketika di kelas 3 potensi itu belum muncul, di kelas 4 ini sudah muncul. Dia sudah mulai bisa menunjukkan keberaniannya untuk mengikuti lomba matematika dan meraih kejuaraan. Kemudian kemarin ikut seleksi OSN walaupun dia masih kelas 4, jadi di seleksi kami dia bisa ikut berbarengan dengan kakak-kakak yang ada di kelas 5. Kami terus berkomunikasi juga dengan orang tua maupun pihak Puspa untuk terus mensupport anak ini agar perkembangan lebih optimal. Anak ini memang menunjukkan kemampuan yang lebih bagus gitu. Sekarang dia sudah bisa menyebutkan angka 1 sampai 20 dengan tidak terbalik. Saya senang sekolah di sini karena bakat saya terasah dengan baik. Saya senang dalam dunia bidang desain grafis. Saya paling suka mendesain rumah pakai aplikasi SketchUp Pro. Berawal dari situ, saya mulai belajar cara membuat desain rumah sederhana yang kemudian diaplikasikan menjadi sebuah rumah 3 dimensi. Saya sangat suka dengan teknologi, terutama tablet, sehingga saya mempunyai bakat dalam bidang seni, yaitu musik, menggambar, serta animasi. Kebanyakan saya membuatnya dalam bentuk digital. Selain animator, saya ingin menjadi seorang produser musik. Saya sangat senang belajar di Al-Firdaus karena bakat saya terasah dengan baik. Saya membaca puisi di atas panggung yang megah dan saya sangat bangga dengan itu. Dari hasil asesmen bakat dan minat siswa-siswi dari Al-Firdaus, kita mengklasifikasikan murid-murid di Al-Firdaus untuk mengikuti program-program life skill, di mana program ini dapat menunjang potensi yang dimiliki oleh anak. Sebagai contoh, misalnya seperti anak yang mempunyai kelebihan di bidang visual atau mungkin di bidang auditori atau mungkin di bidang yang lain, misalkan seperti musik, kemudian menari dan juga yang lainnya, tentunya akan kita kembangkan berdasarkan asesmen dari hasil minat dan juga bakat.
Integrasi Puspa dan Sekolah Al-Firdaus dapat terlihat pada penerimaan siswa baru di mana Puspa melakukan asesmen PPDB terpadu, di mana di sini meliputi psikotes, tes akademik, dan tes tumbuh kembang anak yang ditujukan untuk mengetahui kesesuaian tumbuh kembang anak, kemampuan akademik dan non-akademik. Dengan adanya sinergitas Puspa dan Sekolah Al-Firdaus, kita dapat membantu mengoptimalkan baik dari segi emosional, perilaku, motorik, kognitif, serta sosialisasi. Di Puspa Holistic Integrative Care, kami memiliki berbagai macam layanan tumbuh kembang, yang diantaranya ada layanan keterapian, layanan asesmen terpadu, layanan psikologi, layanan asesmen tumbuh kembang, hingga pengembangan minat dan bakat Ananda.